Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'ana hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati sekaligus saya muliakan kepada Al-Mukarram Ustaz Mukhrajin selaku pimpinan Pondok Pesantren Bismar Al-Mustaqim. Yang saya sayangi dan saya banggakan kepada adik-adik sekalian, santriwan dan santriwati Pondok Pesantren Bismar Al-Mustaqim, dan juga kepada hadirin pemirsa yang menyaksikan dimanapun Anda berada. Nah, izinkan saya untuk sedikit membahas tentang nuzulul Quran dan bagaimana sejarah Al-Quran sampai hari ini kita merasakan bagaimana luar biasanya Al-Quran ini. Jadi berbicara tentang nuzulul Quran, di dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran yang dikarang oleh Imam As-Suyuti, beliau menukil perkataan yang ditulis oleh Imam Ibnu Hajar di dalam kitabnya Fathul Bari. Di sana tertulis sebuah hadis bahwasanya Rasulullah SAW pernah mengatakan, kitab Taurat diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada tanggal 6 Ramadan. Kitab Zabur diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada tanggal 18 Ramadan. Kitab Injil diturunkan pada tanggal 13 Ramadan, dan Al-Furqan ataupun Al-Quran Allah turunkan pada tanggal 24 Ramadan. Nah, di dalam kitab yang lain justru disebutkan bahwasanya Al-Quran ini tidak diturunkan pada 24 Ramadan. Namun Ibnu Ishaq lebih mendukung pendapat yang mengatakan bahwasanya Al-Quran ini diturunkan pada tanggal 17 Ramadan. Beliau membawa dalil daripada surah Al-Anfal ayat 41, di mana di sana ditulis in kuntum amantum billah wa ma anzalna ala abdina yaumal furqan yaumal taqal jam'an. Di sana disebutkan bahwasanya Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala bertepatan dengan satu peristiwa di mana bentroknya dua pasukan besar, yang mana seluruh sejarawan mengatakan bahwasanya peristiwa ini merupakan peristiwa perang Badar, dan peristiwa perang Badar terjadi bertepatan dengan 17 Ramadan. Artinya apa? Artinya menurut Ibnu Ishaq, Al-Quran ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala bertepatan dengan 17 Ramadan. Namun walau terjadi perbedaan pendapat yang mengatakan kapan turunnya Al-Quran, apakah pada 24 ataupun pada 17 Ramadan, itu bukanlah satu perbedaan yang prinsipil, dan itu bukanlah satu perbedaan yang penting-penting sekali, karena peristiwa nuzulul Al-Quran ini yang terpenting adalah bagaimana kita menjadikan peristiwa nuzulul Al-Quran ini menjadi sebuah momen di mana membangkitkan kembali ghirah kita, membangkitkan kembali kecintaan kita kepada kitab suci Al-Quran. Nah, adik-adik sekalian, juga hadirin pemirsa yang saya muliakan dimanapun Anda berada. Jadi kita bertanya-tanya, sebesar apa keagungan Al-Quran? Dan kenapa Al-Quran ini menjadi mukjizat yang paling besar yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW. Jadi para ulama mengatakan bahwasanya mukjizat itu terbagi kepada dua. Yang pertama ada mukjizat yang dinamakan dengan hissi ataupun bentuknya hissi. Bentuknya dapat dilihat dan dirasakan oleh panca indera yang 5 kita. Contohnya seperti apa? Contohnya Rasulullah SAW pernah membelah bulan. Rasulullah SAW pernah keluar air dari jemari-jemarinya. Rasulullah SAW pernah menyembuhkan orang yang sakit, bahkan menumbuhkan tangan seorang sahabat yang terpotong. Dan Rasulullah SAW juga pernah batu di tangannya pernah berbicara, pohon berjalan dan sebagainya. Itu mukjizat yang sifatnya hissi, yang disaksikan oleh indera kita, dan itu akan berakhir ketika Rasulullah SAW meninggal. Nah, ada satu mukjizat lagi, yang ini mukjizatnya sifatnya akli. Bagaimana sifatnya akli? Akli itu adalah mukjizat
yang tidak bisa dirasakan oleh panca indera yang 5, tapi hanya bisa dirasakan oleh nalar kita ataupun oleh akal dan logika kita. Dan mukjizat ini tidak akan berakhir ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Dan mukjizat ini akan terus kekal sampai hari kiamat. Dialah Al-Quran. Mungkin bagi orang-orang yang awam di luar sana mengira bahwasanya kenapa bukan membelah bulan yang merupakan mukjizat terbesar Nabi? Bukankah itu satu peristiwa yang sangat luar biasa adik-adik sekalian, di mana bulan terbelah? Ataupun mukjizat-mukjizat yang lain seperti Isra Mi'raj contohnya, di mana Rasulullah mengelilingi eskalase alam semesta di dalam waktu yang sangat-sangat singkat, yaitu 1 malam saja. Tapi bukan itu semua. Karena mukjizat yang paling besar adalah Al-Quran. Al-Quran bukan hanya mengubah kehidupan Umar bin Khattab sebagaimana yang sangat populer di dalam kisah Umar masuk Islam, namun Al-Quran mampu merubah ke arah yang lebih baik miliaran kehidupan umat manusia yang ada di muka bumi ini. Mari saya jelaskan tentang bagaimana luar biasanya kitab suci Al-Quran kita. Jadi orang-orang Arab terdahulu, adik-adik sekalian, mereka adalah orang-orang yang sangat hebat di dalam bidang sastra dan bahasa. Mungkin adik-adik sekalian tahu itu yang namanya puisi, tahu itu nama penyair-penyair. Jadi di dalam bahasa, orang Arab ini adalah orang yang bahasanya merupakan bahasa yang paling fasih di antara bahasa-bahasa yang lain yang ada di dunia ini. Jadi bahkan penyair-penyair Arab itu merupakan profesi yang paling mulia. Bahkan penyair itu lebih disanjung-sanjung ketimbang seorang pendekar, seorang pejuang, dan seorang komandan militer. Itu budayanya orang Arab. Jadi di tengah kehidupan di mana bahasa merupakan sesuatu yang paling diagung-agungkan oleh mereka, diturunkannya lah oleh Allah Subhanahu wa taala satu kitab suci di mana kitab tersebut mampu membuat penyair yang paling fasih bisu seketika. Artinya apa? Artinya penyair yang paling hebat, penyair yang paling ulung di dalam menggubah untayan-untayan yang sangat indah, mereka tidak ada apa-apanya di hadapan keindahan bahasa-bahasa yang ada di dalam Al-Quran. Mungkin sedikit daripada kita yang membaca Al-Quran yang tahu di mana makna-makna dan letak keindahan Al-Quran. Salah satu letak keindahan Al-Quran yaitu Al-Quran ini tersusun dengan sangat indah. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Busiri di dalam kitab Burdahnya, tepatnya di fasal yang ke-6 tentang keagungan Al-Quran. Faddurru yazdadu husnan wa huwa muntazimah wa laysa yanqusu qadran ghaira muntazimi. Mutiara ataupun permata bertambah indah dan bertambah anggun dia jika seandainya dia disusun dengan indah. Namun tidak berkurang keindahannya jika seandainya permata ataupun mutiara tersebut tidak disusun. Inilah Al-Quran. Al-Quran ketika dia disusun oleh Allah Subhanahu wa taala dengan susunan yang sangat indah, dengan sajak yang sangat-sangat luar biasa nilai sastranya, itu bertambah keindahannya. Dan walaupun seandainya tidak tersusun demikian, maka Al-Quran tetaplah menjadi sangat indah. Hadirin dan adik-adik sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menerima Al-Quran, kita harus mengetahui bagaimana luar biasanya perjuangan Rasulullah. Jadi pernah suatu ketika Abdullah bin Umar bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, apa yang engkau rasakan ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran kepadamu?" Jadi ketika itu dijawab oleh baginda Rasulullah, "Jadi aku sesekali pada waktu-waktu tertentu pernah merasakan suatu momen di mana seolah-olah aku mendengar suara gemerincing lonceng. Dan tidak pernah aku mendengar suara yang demikian kecuali aku merasa bahwasanya nyawaku ini seolah-olah akan tercabut." Dikatakan bahwasanya jika seandainya Al-Quran ini diturunkan dan Rasulullah tengah berada di atas unta, maka untanya Rasulullah akan terduduk seketika itu juga. Karena apa? Karena tidak sanggup menahan beban luar biasa dan agungnya Al-Quran ini. Bahkan ada beberapa momen di mana ketika Al-Quran diturunkan, Rasulullah keluar keringatnya padahal ketika itu sedang musim dingin.
Dan kadang Rasulullah SAW, bahkan ada beberapa orientalis yang mengatakan bahwasanya Rasulullah ini memiliki penyakit ayan, padahal tidak demikian. Itu terjadi karena apa? Karena besarnya dan agungnya Al-Quran yang diturunkan oleh Allah. Ini tidak selalu adik-adik sekalian, ini beberapa kondisi saja, ini beberapa saat saja. Jadi betapa luar biasanya perjuangan Rasulullah di dalam menerima Al-Quran. Kemudian ketika Rasulullah wafat, setelah itu Abu Bakar menjadi khalifah yang pertama menggantikan kepemimpinan Rasulullah SAW sebagai kepala negara. Ketika itu terjadi satu peperangan yang sangat terkenal melawan Musailamah Al-Kadzab. Nama perangnya adalah Perang Yamamah. Di mana ketika itu ada 70 orang penghafal Al-Quran yang syahid di dalam medan peperangan. Ketika itu Umar merasa gelisah. Dan Umar berpikir bahwasanya jika seandainya kedepannya perang akan terus berlanjut, maka semakin banyak para penghafal Al-Quran yang akan meninggal, sedangkan Al-Quran ini belum dibukukan, belum dicetak seperti sekarang menjadi satu seperti buku, satu kesatuan, itu belum ada. Al-Quran saat itu masih tersebar di pelepah kurma, masih tersebar di bebatuan, di ingatan para sahabat, di tulang belulang, di batu, di kertas, di pelepah kayu dan sebagainya. Jadi Al-Quran belum tersusun seperti sekarang. Maka ketika itu datanglah Umar kepada Abu Bakar, dan Umar berkata kepada Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, melihat tragedi yang terjadi di dalam perang Yamamah di mana sangat banyak para penghafal Al-Quran yang meninggal, aku takut bahwasanya Al-Quran ini akan hilang daripada muka bumi jika seandainya mereka semua meninggal." Jadi ketika itu Umar bin Khattab menawarkan agar Al-Quran ini dikumpulkan. Maka ketika itu Abu Bakar tidak mau menjawab dan menerima usulan daripada Umar. Kenapa demikian? Karena Abu Bakar merasa bahwasanya ini tidak pernah dilakukan di masa Rasulullah. Dan Abu Bakar tidak berani melakukan ini. Sampai ketika itu Umar berkali-kali datang kepada Abu Bakar dan berkali-kali mendesak Abu Bakar sehingga Allah Subhanahu wa taala membukakan hati Abu Bakar, dan Abu Bakar pun mengumpulkan pasukan untuk mengumpulkan Al-Quran. Bukan pasukan yang banyak, artinya pasukan ataupun divisi untuk mengumpulkan Al-Quran. Dan divisi ini dipimpin oleh salah satu sahabat yang bernama Zaid bin Thabit. Nah, saat itu ketika Zaid bin Thabit diperintahkan oleh Abu Bakar untuk mengumpulkan Al-Quran yang tersebar di mana-mana, ketika itu Zaid bin Thabit mengatakan, "Wahai Abu Bakar, jika seandainya engkau memerintahkan kepadaku untuk mengangkat sebuah gunung sendirian, itu akan lebih mudah daripada aku ketimbang mengumpulkan Al-Quran." Artinya apa? Artinya ini bukanlah satu perjuangan yang mudah dan tanggung jawab yang sangat-sangat luar biasa. Nah, adik-adik sekalian, perlu kita ketahui bahwasanya segala sesuatu yang berhubungan dengan Al-Quran, dia akan menjadi mulia dengan sebab kemuliaan Al-Quran. Jibril adalah malaikat yang di mana kepadanya diperintahkan untuk menurunkan Al-Quran. Jibril menjadi malaikat yang paling mulia. Rasulullah, Nabi yang mana beliau diturunkan Al-Quran kepadanya, beliau menjadi yang paling mulia. Ramadan, bulan yang mana di dalamnya diturunkan Al-Quran, Ramadan menjadi bulan yang paling mulia. Dan Lailatul Qadar menjadi malam yang paling mulia karena Al-Quran diturunkan di malam Lailatul Qadar. Adik-adik sekalian, sebenarnya masih banyak kisah-kisah bagaimana perjuangan orang-orang di dalam membela Al-Quran dan bagaimana luar biasanya dan indahnya serta hebatnya Al-Quran ini. Jadi Imam Al-Busiri, saya akan mengutip salah satu syair Imam Al-Busiri lagi di dalam kitab Burdah. Qarrat biha ainu qariha faqultu lahu laqad dhafirta bihablillahi fa'tasimi. Qarrat biha ainu qariha, sejuklah mata pembacanya. Faqultu lahu, lalu aku berkata kepadanya, laqad dhafirta bihablillahi fa'tasimi, sungguh engkau telah beruntung bihablillah, dengan tali Allah, fa'tasimi, maka berpeganglah selalu kepada tali Allah. Al-Quran merupakan petunjuk bagi kita, hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dijadikan sebagai amalan dan pedoman hidup manusia untuk menuju ke arah yang lebih baik, untuk menuju ke jalan yang benar, bukan dijadikan sebagai pajangan di rumah dan bukan dijadikan sebagai perhiasan. Namun Al-Quran ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita dapat mengamalkan isi-isinya dan mengimplementasikan seluruh isi-isi yang ada di dalam Al-Quran, di dalam lakon dan tingkah laku kita di dalam kehidupan sehari-hari. Dan bulan ini adalah bulan Al-Quran, bulan di mana kita
harus lebih dekat dengan Al-Quran. Jika seandainya di dalam bulan-bulan yang lain kita tidak bisa menamatkan Al-Quran, maka tamatkanlah Al-Quran minimal sekali saja di dalam bulan ini. Mungkin hanya sampai demikian pidato singkat saya tentang Al-Quran, tentang sejarah Al-Quran, tentang bagaimana luar biasa dan hebatnya nilai Al-Quran. Semoga bermanfaat kepada adik-adik sekalian dan juga bermanfaat kepada pemirsa iNews dimanapun kalian berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.